this brand is my baby. Tapi lu harus bisa detach ketika ada sesuatu yang nggak berjalan kan. That detachment yang maksudnya gue untuk nggak apa-apa to close it down. Kan kadang orang mikirnya attachment tuh cuma attachment and detachment is detachment gitu. Padahal bukan kan. Itu ada kategorinya gitu. You mentioned about step back dengan Goody Retail tutup gitu ya. But as a brand, do you feel that the brand is stepping back? Satu hal yang bisa aku tangkap dari cerita kamu adalah it's a bravery gitu, dan itu bikin aku jadi punya pertanyaan untuk kamu dengan semua yang akhirnya sudah kamu alami ini di Goody. What's growth to you now? Growth is often associated with expansion, more visibility, audience, and presence. Tapi, growth bukan hanya soal bertambah. Sometimes it's about returning. From the outside, Pivot looks strategic. Tapi dari dalam, prosesnya sangat emosional. Ada confidence, expectations, bahkan ego. Today, we're going to talk about that journey with Goody Bake. Not about failure, but about clarity and realignment. Oke, jadi kita boleh di reveal mungkin ya bahwa sebetulnya retailnya Goody ini as of today, as of kemarin-kemarin sudah tutup. Oke, the retail space-nya ya. The retail space-nya, B2B-nya masih jalan. Kalau gue lihat ya dengan perjalanan ini ya bukan pertama kali sebetulnya kita mundur sedikit ya gitu. Tapi just realizing bahwa ya udah, just do what you know. And trust the process, and trust your product, and trust the process that you've been doing gitu. Percaya aja sih diri sama diri sendiri. But you mentioned this is not the first time. Yeah. When was the first time? Apakah yang pas relocate ke Jakarta? Enggak, after udah kita relocate, kita trying to get as many business as we can kan. Kita ya bukan cuma main roti aja, kita bikin kue, kita main snack box. Oh my god, that's a different ball game. Jadi we were Snack box as in kayak snack box, kayak misalnya buat event gitu kan. Iya. Event lo, tapi kan karena kita taunya produk European products gitu kan. Ya satu snack box yang mahal dong. Nah kan karena jatuhnya jadi dalam satu box ada kanape. Nah jadinya kan karena banyak permintaan kita kan, ya udah deh kejarin, pokoknya intinya dulu tuh kita ya udah lu jualan apa aja dulu, pokoknya yang bisa dijual kita jual. Bikin deh tuh snack box, dapat orderan dong banyak, lumayan sih sebetulnya 1,000 box waktu itu. Wow. Dengan kapasitas kitchen kita masih di ruko dan kita orangnya nggak mau cuman roti croissant, berarti kita harus pakai jajanan pasar juga. Wah itu sih gila banget. Kita cari supplier, ya kita harus pakai supplier kan, kita nggak bisa bikin jajanan pasar. Klepon gitu kan ya nggak mungkin dong gitu. Jadi kita cari supplier, which is lu mesti ngambil subuh-subuh. Udah gitu lu mesti masukin ke boxnya. Orderan 1,000 diantar dari Kelapa Gading ke Ice BSD. Berapa mobil yang mesti nganter? 4 mobil termasuk saya nyetir juga. Nggak apa-apa, it's fun sih gitu to think about it. Tapi setelah lu jalanin, lu lihat This is not me gitu ya. Bukan not me aja kan, dari satu not me, satu the numbers don't add up. Balik lagi ya, mau gue how attached I am to the brand, kalau the numbers are not showing, ya buat apa? Kita bukan yayasan kan, tetap aja mencari duit gitu kan. Ya akhirnya the numbers don't add up. Overtime-nya banyak karena we're doing something yang enggak gitu. Akhirnya we decide, and then I talk to some people, getting some advice. And they said, ya mungkin lu mesti step back. Fokus dengan produk-produk yang lu tahu. Fokus dengan produk-produk that you're good at. Yang you're good at, you excel at. Jangan aneh-aneh. Ya udah, akhirnya kita pengecilan tuh waktu itu dari 20 orang yang tadinya udah dari 3 ke 12 ke 20. Akhirnya gue pengecilan back to 12 waktu itu. Jadi kita harus cut a few people, ya udah back to basic. Nah memang sih setelah itu
ya karena lebih fokus. Kita jualannya tuh nggak segala dijualin. Iya. Kita fokus, oke, misalnya ya udah nih kopi gue tuh enak banget, ya udah jualin ini. Iya. Karena udah tahu ini barang enak, and it's Iya. easier to sell when you know the product, udah pasti gitu kan. Kalau lo beli dari pasar ya kan nggak tahu ya itu Iya. bukan. Apakah itu beneran pas lagi enak, quality controlnya gimana? Iya, out of our control kan. Iya. Jadi ya udah dari situ ya memang akhirnya kita grow sampai akhirnya kita at 40 people gitu. Tapi ya balik lagi, selalu ada aja yang namanya punya bisnis gitu kan. Belajar terus tanpa ujung. Akhirnya sekarang I have to take a step back dari that expansion yang I guess ya bikin gue juga seru sendiri gitu. Tapi balik lagi, the numbers don't show. When the numbers don't show, you have to make a decision kan. Walaupun kalau gue pikir sekarang sebetulnya agak telat. I should have been quicker To make that decision karena ya balik lagi, uang itu kan keluar terus nih. Iya. Effortnya harus selalu jalan gitu kan, dari mau company yang gede atau yang kecil sama aja gitu. But you mentioned about step back. Sekarang nih dengan Goodie Retail tutup gitu ya. But as a brand, do you feel that the brand is stepping back, knowing Enggak. that you still have many things to accomplish in terms of in the B2B space gitu Yeah, kan. yeah. When you mention B2B-nya juga sebetulnya kan berjalan secara bisnis tetap oke gitu. Tapi mungkin ada misalkan founder yang in your place akan merasa oke, the brand ini berarti nggak works, and then brandnya juga berarti step back juga nih gitu. How do you feel? Do you feel like the brand stepping back atau Enggak, oke aku aja kan sih? orangnya positif ya. Jadi aku melihatnya sebagai Iya. kayak ya udah nggak apa-apa. Ya kalau terus terang, apakah it will with me closing down the shop dan tidak mempunyai tidak Retail nggak punya space. lagi nih toko lagi sebagai gantinya gitu. Yang tadi kita udah retail terus tiba-tiba ditutup gitu. Will it hurt the brand? Terus terang gue nggak tahu karena ini baru banget ditutup ya. Jadi gue nggak terlalu tahu. Tapi I do know my B2B business is still doing good. Ya berarti kalau yang itu nggak good ya udah biarin aja. I don't think I will lose any trust from my main clients. Itu kan yang tetap lebih Your penting. existing My yearly existing client gitu client ya. itu masih berjalan. Ya untuk gue, will it hurt the brand? I don't think so. Memang mungkin belum waktunya gue, belum waktunya Goodie untuk punya retail. Ya udah nggak apa-apa sih. I think that's one thing yang gue belajarin sih. There were a few questions yang ditanya ke gue karena kan owner punya attachment to the brand, Iya. ya kan, to the name, to the auranya. Apalagi namanya nama orang tua lagi ya. Pasti kan ada mungkin nggak your personal ego aja, tapi rasa sayang untuk mau membuat brand itu good for the sake of your parents mungkin. Banyak yang bilang tapi are you okay gitu kalau misalnya brandnya gini-gini. Gue yang enggak sih, untuk gue kayak positifnya aja gitu ya, nggak apa-apa. But ya maksudnya it goes through proses kan. Bukan tiba-tiba yang I feel okay about kayak tutup retail terus hari ini gue tutup, hari ini gue okay, enggak. Kan ada proses untuk making that decision gitu. Jadi with that proses juga lu ya merasa ya udah gitu, fokus di mana gitu. Kan bukan kayak tiba-tiba oke, gue tutup semuanya. Enggak gitu kan. So the brand still stay, masih di situ dan masih serving our customers yang mungkin nggak langsung ke customer B2C-nya tapi lewat restoran dulu, dari restoran ke klien gitu kan. So for me, gue sih bangga aja gitu kan. Senang-senang aja gue kayak ya udahlah daripada gue bleeding. Kan balik lagi, kalau lu tutup pasti karena ada yang numbers yang don't work dan it makes you bleed. Daripada bleeding, ya mendingan tutup aja. Ya kan? So for me, gue nggak apa-apa sih. Tapi ya of course it goes through a process gitu. How long was the process for you to finally like
mikirnya udah lama sebetulnya. It's always been there gitu kan. Tapi kan you always trying to justify ya antara Jadi suara-suara itu sebetulnya udah ada. udah dong. Karena tiap bulan atau tiap hari, nggak usah tiap bulan, lu tiap hari Lihat lu lagi lihat laporan, number. lu lihat numbers, lu lihat laporan how much waste, how much you have to pay apa segala macam, lu udah tahu. What should I do? Tapi kan balik lagi, masa tutup sekarang? Terus kadang mikirin, oh tapi kasihan mungkin staffnya, atau mungkin gue not doing enough, or maybe gue nggak di situ, or maybe banyak lah gitu. That process ya sama aja sebetulnya dengan B2B business juga sama aja. I mean, you put a good fight gitu kan, think so. sehingga ketika memang you have to let that go, you already felt like content gitu, kayak Iya. udah I've tried. Malah sekarang merasanya mestinya dari Oh, waktu itu tuh aja kan. tutup gitu kan. Ya, tapi kan masa nggak? Tapi mungkin beda lagi cerita kalau waktu itu 3 bulan gut instinct lo, oke tutup. Mungkin abis itu akan ada perasaan, maybe I I should didn't have try done enough. more. Iya. Kasian banget staff yang ini gitu, Iya, mungkin iya, kan iya. gitu. So everything happens for a reason. Iya. So, pelajaran dari nyokap gue ya udah, nggak apa-apa. Everything happens for a reason. Step back a little bit. Ya gue kan salah satunya kan ketika lu ada pengecilan atau ada penutupan, ada staff yang lu mesti tanggung jawab. Iya. Nah itu salah satu yang ya kita sebagai owner, kita sebagai atasan kan harus bisa kasih mereka kayak pencerahan kan, atau kayak karena kan kayak 2024 gue bikin vision 2025, 2026. Gue mau Gas. bikin ini gitu, gini gitu, tapi kan ternyata tidak terrealisasi ya karena ternyata ekonomi susah segala Iya, macam. iya, Ya in the end lo mesti bisa menguatkan lagi anak-anak lo gitu kan, kasih tahu it's okay to take one step back. Kita maju 10 langkah ke depan abis ini. Yeah. Jadi bukan kita back to zero, kita cuman mundur aja 1 langkah dari 100 langkah yang udah kita ambil. Mundur 1-2 langkah, it's okay. Si ibu tuh bukan kayak Udah selesai udah nih, capek atau beres gimana, gitu. enggak. Dia mau mundur aja, abis itu yuk kita gas lagi. Iya. Inilah ya, refocusing. Refocus, ya. Ya, karena memang menurutku kayaknya untuk situasi Goody ini bukan soal step back kali ya, cause I feel like it's just you guys coming back home gitu. Karena kan emang sebenarnya you guys started with B2B and then you try new things gitu, dan kayak which itu juga nggak salah gitu. Yeah, Tapi ketika dievaluasi, oke, kayaknya coba-cobanya udah, yuk it's time for us to coming back home, dan we focus ke apa yang sebenarnya dari awal udah menjadi the soul of Goody itself kan. Ya kan tidak menutup kemungkinan siapa tahu when time passes, when I have more focus atau punya yang lain gitu. Or you have more Mungkin resources, not iya. in terms of money aja, tapi kayak Everything ya else kan. tenaga, waktu, Iya. apapun lah Siapa ya. tahu nanti buka lagi, Iya. lebih gede dengan ada kafenya gitu kan. Disappointment ada udah pasti. Disappointment terutama kan pada diri sendiri ya. Siapa lagi? Nggak ada lagi yang ya satu numbers, tapi sebetulnya nobody else yang kecewa dengan taking that to step back gitu kan. Yang kecewa kan cuman gue. I think even your mom pasti ya udahlah, oke kok nggak apa-apa gitu ya. Kadang kalau gue lagi pusing malah nyokap gue gini, ya udah stop aja. Kalau gitu kayak enggak dong mama, stop gitu. Gue udah built and then I have like 40 people that tanggung jawab gue udah lebih besar lagi dari feeling defeated, feeling upset. Gak bisa, Mam. Tapi gimana? Maksudnya kan sebenarnya si Goody ini kan it's you and your sister. Ya. Memang dia fokusnya adalah di production gitu, developing new products gitu, dan kamu everything else. Tapi ketika pada akhirnya kalian atau Goody harus ada di sebuah kondisi di mana oke, let's turning back home. Putar balik, kita pulang sekarang. Iya, yuk gitu. What's the conversation between the two of you gitu? Karena kan pasti kalian berdua nih gitu yang kesehariannya iya, tuh yang keseharian bareng. betul-betul narok semuanya gitu di Goody Tangan-tangan ini. pianonya Rindy. I think luckily sebetulnya dinamika gue dan Rindy itu she has a lot of trust in me. Dia will take my lead. Apapun decision yang gue bikin, dia ngikut aja. Dia nggak
if I fail or if I made a wrong decision atau gue apapun itu, dia nggak pernah kayak Lucy, Lucia lu gini nggak. Dia lebih positif lagi. Dia lebih positif lagi daripada gue. Bener juga kan? Iya, karena Amira tahu kakak gue, jadi dia tahu kayak dia paling oh ya udah nggak apa-apa Dit gitu. Dia I feel bad for her karena kan I'm the decision maker in this business gitu. Dia mah ngikut aja kan, ya udah lu mau bikin apa, gue ya udah gue bikin gitu kan. Pokoknya dia coba, Din kita butuh bikin ini, pokoknya bikin ini. Gue tuh di kantor itu selalu dipanggilnya si tukang komplain. Karena kan bikin produk cobain gue ya kurang ini deh, kayaknya kurang itu udah bikin lagi deh gitu. Tapi ya dinamikanya karena gue sama kakak gue seperti itu, jadi memang gampang banget. Tapi in a way agak kurang bagus juga karena nggak ada yang nahan gue, atau mungkin nggak ada second voice di mana okay, maybe you should think about this. Are you sure? Are you sure gitu kan? Ya udah, tapi kita ya memang tipenya agak-agak cowboy kayak begitu ya. Cowboy udah. happy go lucky gitu iya, loh. kayak ya udah jalanin gas. Terus waktu gue bilang kayaknya kita perlu tutup, ya udah. Tadi sebelum I made the decision to close that retail shop, gue sempet gini, apa gue bikin sandwich ya? Wah mulai Kan gue kayak nggak puas mencoba karena expand like. Nah disitulah the ego and pride-nya bicara tuh. Iya kan, jadi kayak mungkin bisa nih. Kayak itu kan yang itu kan konsep yang pertama gue tadinya pengen bikin juga tuh, kayak small shop bikin sandwich gampang kayak di luar negeri gitu ya ceritanya. Tetap gue kayak gitu kan, ngobrol lagi sama orang-orang, terus kata orang-orang ya are you sure gitu, maksudnya that's a whole lot of other effort. Iya, that's a whole different world. Betul. Di pikiran gue, oh kan rotinya udah ada, ya paling lu cuma sediain kayak maybe 3 types of sandwich, terus kayak ngobrol-ngobrol. Sedangkan sandwich kamu akan bermain dengan fresh products loh Kak. Kan belum tetangga gue di sana mungkin ada yang jualannya comfort food Indonesian. Mungkin ya kita balik lagi, kita orang Indonesia ya. Kalau ada pilihan antara sandwich dan nasi, mungkin tetap akan memilih nasi gitu. Jadi ya udah habis mikir-mikir lagi, tadi waktu gue come up with that idea, kakak gue si happy go lucky itu lebih oke, bisa kayaknya ayo dia mau ikut aja ya ayo gitu kan. Tapi kayak aku tahu ya dari mana si happy go lucky ini, kan dari mamanya pun juga happy go lucky banget. Emang nggak works. Ya udah nggak apa-apa, tutup aja. Kayaknya Tante, gue angkat aku dong. gue aja tuh ini udah yang kayak yang lebih kayak intensnya gitu. Jadi kakak gue ya udah ngikutin Dita aja gitu. Jadi kayak gue egonya jadi kayak ya kefit terus ya semuanya gue gitu. Tapi in a way it's a blessing in disguise karena ya jadinya every decision making gampang, easier aja gitu. Nggak ada ribut-ribut, nggak ada proses yang gimana-gimana, nggak ada dramanya sih. So that I'm very lucky in that sense to have a sister yang ikutin si anak kecil ini. Dia older sister ya by the way, 4 tahun. Gue younger. But what did you learn about yourself going through all this thing? Salah satunya in managing a brand. Now maybe at some point you realize it's not only the visual aja, dengan ganti logo semuanya bisa beres gitu kan. Ternyata experience itu juga part of brand. Where your store is located, di sebelahnya tuh gimana, and then produknya, price positioning juga ternyata berpengaruh dalam si brand ini gitu. Who your target tuh juga ternyata penting banget sih ya. Setuju. Nah, what did you learn about your brand development skill atau brand safeguarding skill? Yang pasti yang tadi gue bilang sih, just knowing produknya itu dan marketnya tuh yang mana gitu. Dan tahu ketika ini gini, menurut gue kayak lo mau punya retail shop satu kecil dan B2B, the effort has to be the same. Right? The effort of trying to sell a product, the effort of trying to manage any type of staff gitu kan, dari yang cuma 3 ataupun 40, the effort has to be somewhat the same. Karena it's a different type of business, it's a different type, ya lokasi beda yang seperti lu bilang, lokasi beda, apa segala macam, harga beda, lu di mana, apa segala macam itu beda, tapi effortnya tuh kan harus sama gitu. Dan
balik lagi sih ya, that attachment to, in a sense kayak your attachment to the brand, tapi juga knowing when to detach, Ya. right? Ya. Wow. Iya kan, karena Not many founders can say that. ya kan gue sih happy go lucky kan, maksudnya Yeah, bukan I gue, think bukan, that's to your advantage loh. I think so, maksudnya Ya, untuk karena gue aku juga diajarin hal yang sama sih. Maksudnya the brand is you, okay, but you should know that they're not you. ya, The brand has The its brand- own soul Yes. gitu. Yeah. Yep. Yang soulnya mungkin memang dari you Yeah. as the founder, Yeah. but then it has to evolve as their own gitu Betul. kan. Yeah. Kayak it's you, but it's not gitu. Itu pun juga bikin aku ngerasa kayak okay shit, iya juga ya. All the feeling of rejection misalnya ketika nggak ada sales gitu. Itu bukan aku sih sebetulnya. Yeah, It's yeah. the brand. Brand. So apa yang harus aku pikirkan adalah bukan soal bagaimana memanage hati ini karena nggak ada sales gitu, tapi apa nih strategi baru untuk dia supaya hidup dia terus bisa gitu hidup ya. terus betul. gitu. Kan banyak yang bilang, oh tapi kalau ditutup lu sedih nggak gitu kan, lu kecewa dengan brandnya, Do maksudnya you feel kayak like the brand also take a step back Yeah, atau bahkan kayak atau malah failing mungkin gitu kan. lebih jadi bisa berdiri Iya. dengan untuk dengan lebih gue kuat kayak gitu. okay, this brand is my baby, tapi lu harus bisa detach ketika ada sesuatu yang nggak berjalan kan. That detachment yang maksudnya gue untuk nggak apa-apa to close it down, bukan artinya balik lagi saya mau percaya produk si brand saya will be okay gitu. Yaitu si attachment and detachment ini yang lu mesti bisa kategoriin. Karena kan kadang orang mikirnya oh attachment tuh cuma attachment and detachment is detachment gitu. Padahal bukan kan, itu ada kategorinya gitu kan, maksudnya ya Kayak membesarkan anak ya, Ma. jangan jadi curhat It's dong an sis. art on its own It's gitu an art on ya. its own gitu. Attach, you're my kid, but Tarik ulur dikit Iya, gitu. ini juga manusia seutuhnya sendiri. Sebetulnya bukan cuma sama anak, sama pasangan, Semua ya, gitu kan. in life sih tarik berarti ya. ulur, tarik Iya, ulur iya, gitu iya. kan. I think it's a reminder to myself, siapa sih Goody dan apa sih produknya, siapa sih yang kita tuju gitu kan. Ini Who udah are kedua you kali. serving? Who am I serving? Yeah. Udah kedua kali kita harus take a step back. Tapi kan this is on a span of 10 years. Yeah. Dari 2013 sampai ke sini kan. So it's not a short time, it's a long time. So walaupun pada saat gua kecewa itu gua feel sad, tapi ya udahlah sehari 2 hari itu nangis bentar mungkin ya, udah gitu ya Boleh udah lah, jalan lagi gitu have kan. a good cry. Yeah, have a good cry. I have a good cry every year. Kayaknya kayak frustrasi kenapa gitu kan, tapi ya udah habis nangis ya udah jalan lagi gitu. Tapi berarti when you decide, you mentioned earlier who are you serving juga kan for the Goody product gitu. Berarti waktu you decide that you wanna serve Gen Z nih, ya kan? Ini penasaran nih di sini Penasaran bagian nih. ini. Penasaran Putar balik sama dulu ke circle section ini. 2 apa section 3 tadi. Is it only because of the trends? Atau you really believe that you have a product that can cater to them? Everything. I believe that market could work because lo lihat ya lo of course ya kita kan nggak tahu ya sebetulnya kalau sebetulnya as a store penghasilannya berapa. Tapi on the outside it looks like it's a very itu market yang sangat menggiurkan kan. Iya. That virality gitu. Orang ngantri gitu. Gue sedangkan ngeliat toko gue kok nggak ngantri-ngantri sih gitu kan. Gue pengen ngantri gitu kan. Gue nggak ada yang ngantri. Tapi walaupun orang beli, bukan nggak beli, cuman nggak ngantri aja. Orang Iya, tapi kayak yang you wanna order- be in that Iya, gue tuh in that pengen yang group seru of gitu loh. brand yang kayak orang semuanya ngantri-ngantri, semua orang ini Padahal gitu. yang kita ngantrinya cuma di WhatsApp aja, pesan Mbak mau order ini Iya, gitu, iya, tolong iya. kirimin, gojekin atau pakai Iya, emang Grab nggak ada gitu. manusia ngantri, tapi sebenarnya tuh jalan Iya, loh. jalan gitu. Tapi Karena kan- aku pernah pesan pun juga kayak yang stok masih ada apa, udah banyak yang habis gitu meskipun nggak kelihatan fisik ngantri di toko Anda, Bu. Tapi kayak gini, kebanyakan nge-scrollin TikTok sama scrollin IG kan. Kayak oh udah gitu ya, of course I believe the product can cater to that as well. Dan kita kan positioning harga yang cukup sebetulnya cukup affordable. Tapi ya itu balik lagi setelah lu jalanin ya mungkin lu lihat oh oke, so the price and the product dengan marketnya ya mungkin ternyata memang doesn't work. Ya. Blok M is a destination memang. It's a destination, orang tuh kesana memang kesana buat jalan-jalan, bukan sedangkan mungkin yang produk gue lebih akhirnya yang daily life gitu ya. Iya.
ya memang I believe in everything. Kan sih positif ya. Iya, Jadi I percaya I believed and I believe. Jadi gue percaya ya memang si rebranding ini, si produk ini dengan arahan social media yang baru mestinya bisa. Ya karena ya sebetulnya brand-brand yang viral pun bukan selalu anak muda. Gue juga masih muda kok. Saya masih muda. Ya maksudnya Tapi generasi lebih yang generasi di bawah kita, muda gitu. iya. Tapi bisa kok gitu bisa ya kok ternyata. gitu. Ya cuman emang ternyata owner-ownernya udah ubanan juga kok, tapi bisa kok gitu ya. Siapa ubanan? Ya nggak tahu lah, banyak lah kalau dilihat nggak muda-muda banget, tapi Iya. they can cater gitu. ya, tapi ya gitulah. Memang ternyata semua saya percaya bisa. Tapi ternyata tidak semua saya bisa. Yeah, but I think And it's it's good ya. okay. It's okay. And it's okay. okay. To have that detachment itu kayaknya aha moment gue hari ini deh. Kok ternyata itu necessary Ya, I think to so. do. Karena gue masih punya pride in the brand on somewhere else kan. My clients di Goodie Bag Wholesale itu been with us for years. Ada yang udah dari 2016, dari 2017 sampai sekarang, sampai mereka kirim roti ke Surabaya. Itu kan bukan artinya di Surabaya nggak ada ya, nggak ada roti bagus mungkin ya, nggak tahu, mungkin dulu nggak ada, tapi mungkin sekarang I'm pretty sure ada gitu. Tapi Maksudnya if they wanna change, they bisa can. aja gitu. Tapi they choose to buy it from us, dikirim ke Surabaya gitu. Dengan Berarti kan ongkos logistik dengan ongkos ya. logistik gitu. So karena gue selalu percaya produk itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa servis yang memuaskan. Setuju. Produk itu kan subjektif ya. Yang menurut gue enak belum tentu buat orang lain enak gitu. Tapi gue tahu servis gue oke, dan I've been banyak klien kita tuh udah bilang memang servis lu oke banget. But do you realize that's actually part of your brand, giving the experience, service yang begitu reliable, itu kan sebetulnya part of you building your brand dari sisi yang berbeda tuh. Iya juga ya. Iya sih, kan balik lagi ya, brand itu attached sama gue. And that's how I want to Treat Shape. other people. Iya. Karena ya itu, I genuinely want my client to do well. Dan apapun yang mereka butuhin selama masih ya masih make sense atau memang part of the process ya Nggak akan ngadi-ngadi gitu. akan gue kerjakan. Salah satunya juga kayak misalnya waktu during COVID, bahan baku itu kan susah banget. Ya. Untuk kita dapetin apa segala macam. Dan ketika ada perubahan bahan baku, gue sebagai Goodie, gue bakalan telepon klien gue. Gue bilang, oke Pak, ini tuh kita ada kesulitan dengan produk ini, dengan bahan baku ini. Gue akan ganti produknya dulu dengan harga yang gini, mungkin kualitinya kayak gini. Saya bikin dulu, Bapak cobain dulu ya. Tapi other optionnya nggak ada. Nah, I think mereka tuh suka dengan kita being proactive dan nggak ngebohongin mereka gitu. Inisiatif untuk memberikan solusi, tapi nggak kelihatan kayak ini gue dijual apa lagi nih sama dia. Iya. Jadi gue have integrity basically. I think so. In giving service. So. Jadi mereka merasa oke, mereka nggak bakalan tiba-tiba kok ini rasanya beda, dan gue nggak mau merusak reputasi brand gue sebagai brand yang ngebohongin gitu kan. I think that's already a big no-no gitu. Once you lose that trust, selesailah sudah gitu. Dan ya kita grow bareng mereka gitu. Ada satu klien kita dari cuman punya satu outlet, sekarang mereka udah di hampir ada mungkin 10 outlet. Wow. And ketika mereka expansion tuh kita ya happy ya. Satu, kita kan dapat omset ya. Tapi dua juga kayak, senengnya gitu. Ternyata orang tuh suka loh sama produk kita yang ada di komponen itu gitu kan. Itu juga udah jadi pride kita sendiri kan. Jadi kadang kalau misalnya kalau lu follow my Instagram gitu, yang gue post biasanya yang memang ada produk gue gitu kan. Jadi tapi gue kan nggak boleh ngomong ya di sini klien gue siapa, karena kita biasanya white label. Jadi kita work behind gitu. One last question sih sebetulnya kalau One dari last aku. one. Masih bisa nih setengah jam lagi sebenarnya. Serak nih. Coba silakan diminum dulu kopinya. Bukan kopi Goodie, tapi Lumayan lah ya. Kan gak ada mesinnya, udah gak ada. Karena menurutku memang
dengerin cerita kamu tadi dari mulai Goody dibangun, terus abis itu semua hal yang kamu lakukan barengan sama kakak kamu gitu sampai akhirnya sekarang Goody jadi seperti sekarang gitu. Terus ada satu momen dimana akhirnya you guys need to come back home gitu. I think satu kata yang muncul di aku adalah it's a bravery sih gitu. Maksudnya even aku pun even aku pun kayaknya aku nggak tahu sih apakah maksudnya aku bisa ada di dan masih bisa sane enough gitu untuk bisa punya mindset dan punya mentality kayak kamu bahkan gitu. Even yang tadi kamu bilang tentang attach dan detach gitu. Maksudnya itu sesuatu yang juga diajarin ke aku. Curhat sedikit ya. Dia mau tanya atau mau curhat? Ya emang 11-12 kadang-kadang ya. Tapi ya pada akhirnya ya itu tadi sih. Maksudnya satu hal yang bisa aku tangkap dari cerita kamu adalah it's a bravery gitu. Dan itu bikin aku jadi punya pertanyaan untuk kamu dengan semua yang akhirnya sudah kamu alami ini di Goody. What's growth to you now? Growth for me itu ya tahu sebenarnya growth itu ya tahu kita mau ke arah mana sih. What's the end goal in all of this? Dan tujuan gue ya sebetulnya satu ya untuk mungkin ya memperkaya diri sendiri gitu kan ya. Tapi juga jujur berintegritas. ya jujur lah. Emang kalau nggak mau ngapain punya bisnis? Betul, Ya kan? betul. Tapi satu lagi ya I do have a lot of pride in my team. My number one priority adalah my team. Kita sebagai business owner itu kan nggak bisa jadi nomor satu selalu ya, karena ya kadang gini loh, kalau lagi bisnis lesu ya kita yang harus mundur dulu. Kita harus selalu utamain yang ada di dalam satu rumah itu kan. Kalau mereka bisa kita kasih visi dan mereka semangat dan mereka bisa bekerja sesungguh-sungguhnya untuk kita, itu untuk gue udah yang kayak paling bikin hati gue seneng. Kalau ditambah lagi dengan kita punya profit yang bagus, ya itu apalagi ya, alhamdulillah gitu kan ya. And growth juga ya termasuk itu. Di mana sih tahu when to make decision juga. When to make decision dan ya itu attach detach itu sih, I think that's part of the growth ya. Karena mungkin kalau 10 tahun yang lalu mungkin gue juga kayak masih gak bisa, pokoknya Goody harus gini, Goody harus gitu. 5 tahun yang lalu juga ya mungkin masih gini masih gitu, tapi sekarang ya mungkin dengan berjalannya waktu, dengan lu sebagai manusia belajar banyak hal dari orang-orang, lu ngobrol sama orang, ya itu bisa nambah wawasan ya. Jadi growth itu macam-macam sih sebetulnya. Jadi nggak bisa, I cannot pinpoint what is growth. Tapi udah bukan as simple as growth means expansion. Iya. That's it. Karena gitu. ya untuk gue growth, biarpun gue yang tadi gue bilang take 2 step back, I'm looking at 10 steps forward after this gitu. And I think that's part of growth. Tahu if I take that 2 steps and going forward 10, my team will be there for me. My team mau ikut sama gue. Walaupun gue kayak deg-degan sih sebetulnya, kan takut mereka kecewa, apakah takut mereka merasa keputusan gue tuh salah. Tapi gue sebagai owner harus bisa menguatkan mereka bahwa nggak usah takut. Ya memang 2025 ini juga semua orang lagi susah. Ekonomi tuh memang lagi nggak bagus gitu. 2026 ini juga mungkin I'm not sure if it's gonna be any good. Tapi yang penting kita bisa survive, and if you are with me, I'm carrying you with me. I think, right? Dan mereka, oke Bu, ya semangat. Mereka tuh nggak sampai apa tau nggak sih? Mereka tuh punya bikin satu foto, kayaknya pakai AI ya. Ada kayak satu tempat, pokoknya gedung 3 lantai, kayak ada restorannya, ada tokonya, terus mereka taruh Goody. Ditaruh di komputer server. Yang tiap kali masuk ke kantor lu pasti lihat itu. Oke. Jadi itu very beautiful loh, Kak. Iya, jadi manifestation from manifestation, iya. But from Bukan the gue yang team. nyuruh. Iya, Mereka not from yang you. bikin. I don't even know siapa yang bikin.
Tapi ya itu menjadi pride gue ya, menjadi salah satu achievement gue. Banyak hal yang belum gue bisa achieve. Kita belum viral, kita ya selama Emang ini iya harus viral. ya enggak sih, tapi kan ya tetap aja pengen dong kalau misalnya bisa laku kan artinya sales bagus walaupun belum tentu ya. Karena gue tahu banyak juga yang dibayar untuk Ya ngantri. kan, Ya makanya kan? itu pertanyaannya, emang kudu viral. Tapi gue tahu I did something right with this ketika anak-anak gue terinspire untuk bikin gambar kayak gitu, berarti mereka juga pengen. Iya, Itu mereka kan ada juga effort punya, ya. Ada mereka effort. juga punya mimpi, mereka juga punya harapan Iya. untuk Goody. Gue pernah waktu itu gue bilang, my God. gue pengen tahu punya impian apa sih? Kita tuh kerja di sini tuh, kenapa kita harus kasih servis yang bagus? Karena kita cari makan di sini. Kalau lu cari makan di situ, lu mesti kasih your all. Lu mesti punya sense of ownership. Itu dari dulu gue inget sih, gue dari kerja di restoran waktu zaman gue kuliah. Gue tipenya memang selalu gue kerja I give it my all. Itu bukan punya gue cuma jadi waiter doang pun gue Ya udah. bakalan jalanin seperti itu punya gue, and I wish and I hope semua yang kerja buat gue seperti itu gitu. Karena ya sebetulnya ini kan buat semuanya. So you have to have a pride, you have to manifest what you want. Walaupun gue tidak kasih tahu mereka, tapi mereka ternyata bikin itu bikin gue kayak good cry. Terus sampai gini, aduh, omset lesu gitu kan. Gue sakit kepala. Tapi knowing they have faith in me, knowing they have faith in the brand, in the business, ya gue percaya bakalan nggak apa-apa. To all founders out there, catat. Catat yang mana? Banyak. Semua. Tapi kan itu, I think dicatat juga kalau lu nggak ngerasain, lu nggak ngelewatin, nggak akan tahu. Well, at least it gives a new perspective, Iya, maybe, or make them brave to do something. Kayak dan- merasa kalau oke. Dan menurut gue satu lagi sih, nggak boleh takut untuk sharing Ya ini problem, kan. sharing kesenangan lo gitu. Misalnya, and luckily I have a lot of friends yang gue bisa ask for advice. Jadi gue bisa, okay, so maybe by taking this step, I'm gonna be okay gitu. Dan gue juga nggak pernah pelit kayak sama teman-teman tuh gue kayak misalnya yang mau sama-sama mau jadi baker deh, atau mereka mau punya bakery, minta supplier, gue kasih. Menurut gue kayaknya nggak usah pelit di bagian itu. Semua punya hoki masing-masing, semua punya cuan masing-masing yang udah diporsiin. Ya mudah-mudahan porsinya plus gitu kan. Atau Nambah kalau di bonus-bonus. porsinya tuh udah ada, tapi kan untuk ngambil porsi itu emang kudu berusaha buat ngambil Nah, gitu tapi kan. maksud gue kadang tuh gue tahu gitu dari cerita-cerita orang, banyak orang tuh nggak mau sharing resources atau sharing supplier gitu. Ya, maybe they have their own ini iya, kali dan ya, gue kan kayak percaya, disappointment. iya gue percaya energi itu Perlu berputar. berputar ya. Dan kalau lu nggak mau sharing, ya orang juga mungkin nggak akan mau sharing sama lu. Gue mungkin bisa seperti ini sekarang, walaupun gue bukan gimana-gimana banget. Tapi ya itu karena orang mau sharing their experience. Gue banyak yang ngebantuin, banyak yang mau refer gue untuk nanya-nanya untuk apapun itu. And I'm so glad I have a lot of people that genuinely pengen gue untuk berhasil gitu. And I think in return ya gue juga pengen orang berhasil. Itu energi flow yang terbuka Yeah, I itu think kali so. ya. Yeah. Well, basically untuk menutup gitu, I'm very sure that this story is not an everyday story yang kayak mudah ditemukan sih untuk nge-refer Sharing gitu. too much gak sih? No. I think there's a lot of things yang akhirnya bisa pasti akan bisa diambil oleh viewer yang beragam. Soalnya building brand for many people also, and building business as well. Ya itu yang dilihat itu kan adalah end goalnya apa, dan kayaknya emang harus selalu terus ke sana. Ketika ada harus go back home atau harus putar balik, itu menjadi sesuatu yang mungkin membuat mereka jadi lose trust to themselves maybe, atau ya maksudnya kamu aja sendiri untuk detach dan attach lagi dan detach lagi itu kan juga butuh proses ya. Yeah. So I think Kayaknya satu lagi tuh jangan ngeliatin rumput tetangga orang sih.
Yeah. Rumput tetangga orang, rumput tetangga apa sih? Ya kan, rumput kalau rumput tetangga. tetangga tuh kadang-kadang Emang kuning dia- juga nggak kerawat loh. Iya karena kan kita gini, kita kebanyakan scroll nih Iya, sekarang. betul. We feel like everything is around Instagram dan TikTok. Kita ngeliatin itu kayak oh gila mereka tuh kayaknya keren banget apa segala macam. Gue pengen kayak gitu and it puts pressure on us to become them, bukan our home brand. Iya. Go cuy lah. Iya, Iya kan? betul, betul, Karena lu betul. terpressure kan lu kan Iya. gue pengen kayak mereka. Karena mereka kelihatannya keren dan mereka kelihatannya berhasil. Tapi akhirnya itu ngejar itu kayak gue ngejar si Blok M gitu iya, kan. iya. Pada akhirnya ya sebetulnya kalau memang bukan lo sebagai brand nggak akan jalan gitu kan. Iya gak sih? Iya betul Ya. betul. Jadi nggak usah- Ini pernah dibahas di Iya. virality. Karena emang ya itu tadi gitu. Kenapa tadi aku juga nanya what is growth to you? Karena kayaknya semua hal yang ada di sekeliling kita sekarang gitu, itu tuh kayak membuat kita semua terpressure bahwa kalau lo grow artinya kesana. Ya, ya Padahal begitu. mungkin sebetulnya grow itu ya besok ke sana, abis itu ke kiri. Iya, iya, Abis itu benar. mungkin turun lagi dulu, nanti besokannya baru naik lagi Ruwet gitu. hidup itu sebetulnya. Iya. bukan yang cantik-cantik kayak di Iya, Instagram sebetulnya tuh aduh ruwet banget gitu. Betul, betul. Mau cari omset kan ruwet kan Iya. sebetulnya. Jadi nggak usah liatin tetangga karena tetangga juga sebetulnya lo nggak tahu dia ruwet. Itu balik aja lagi sih. ke why you're doing this. Iya. It's what is your why. Makanya juga tadi mungkin pertanyaan-pertanyaan di awal tuh kenapa sih ngejalanin ini? Kenapa sih jualan roti? Yeah, so when you go into like a crossroad ya akhirnya mungkin kembali lagi ke jawaban dari pertanyaan itu kali Ya. 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 Ada last questions Atau last curhat atau last curhat? diterima sampai jam 8 malam. Nanti kalau itu nanti aja kita sambil makan. Ya boleh. Iya, Kan udah janjian kita ya. Iya, kita udah janjian. Sampai jumpa di PIK ya.